Artis dan model Kalina Oktarani merasa lega karena telah menunaikan tugasnya sebagai anak dengan menggelar tahlilan 100 hari kepergian ibundanya, Erlan Wardania, atau yang akrab disapa Mama EN, Selasa malam lalu. Namun sebelum sibuk mempersiapkan acara tahlilan, siang harinya Kalina menyempatkan diri berziarah ke makam sang bunda di TPU Taman Abadi Ciputat, Tangerang Selatan. Didampingi kekasihnya Ricky Miraza, Kalina menembus teriknya matahari di awal Juli. Tentu saja, Ricky dengan setia memayungi janda satu anak itu. Halo Mbak. Kak Kalina, hari ini mau ke makam ya Pak? Jangan dulu, kan ntar malamnya sore tadi ya. Kita aja ya. Ya. Tak ada yang berbeda dari makam Mama EN. Hanya gundukan tanah merah yang menimbun jasad Mama EN sudah padat dan ditumbuhi rumput kecil. Mungkin hanya masalah waktu dan kesempatan sampai Kalina memperindah makam ibundanya dengan batu pualam yang membatasi tepi liang lahat seperti makam di sekelilingnya. Akan tetapi, apa arti makam yang indah jika jarang diziarahi dan didoakan banyak orang? Jika ziarah atau nyekar hanya ritual, maka dalam setiap helaan napas, Kalina berdoa untuk wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Kalau dibilang gimana setelah 100 hari kehilangan mama, ya tetap masih ada rasa sedih pastilah gitu. Ada rasa sedih, ada rasa apa, bahkan kadang-kadang masih ada di mana yang aku ngerasa harusnya kan kok apa-apa aku banyak nanya sama mama. Ya, 100 hari lalu, Kalina bersimpu di pusara ibundanya sambil berlinang air mata. Meski sadar setiap yang hidup akan mati, Kalina seolah belum bisa menerima kenyataan bahwa ibundanya meninggal sebelum ia menunjukkan baktinya sebagai anak. Tapi benarkah setelah 100 hari kepergian Mama EN, Kalina belum pernah bertemu sang bunda di dalam mimpi? Aku belum pernah dimimpiin, jadi pengen banget dimimpiin. Tapi bahkan kadang-kadang setiap setelah sholat tuh pasti doanya cuma ya Allah cuma minta didatengin untuk dikasih mimpi aja sih gitu. Sebentar lagi kan mau Idul Adha ya. Kayak sebenarnya kalau setiap lebaran tuh sama kayak lebaran Idul Fitri, apa-apa tuh aku suka minta dimasakin mama, walaupun aku juga suka masak sendiri, tapi ada masakan-masakan tertentu yang aku minta ditolong sama mama untuk dimasakin. Nah sekarang tuh orang pada bilang Kalina nanti akan merasa nyesal setelah ibu pergi. Sebenarnya sih bukan menyesal karena apanya ya, cuma lebih kangen sama sosok mama dan kangen sama masakan-masakannya sih. Malam harinya di rumah tempat ia dibesarkan, Kalina menggelar tahlilan 100 hari kepergian ibundanya. Kalam ilahi dibacakan dengan khusyuk oleh imam tahlil, diikuti oleh jamaah pria dan wanita yang duduk di ruang berbeda. Sementara di luar, jamaah yang tak kebagian tempat duduk di bangku yang disediakan. Membludaknya acara tahlilan Mama EN seolah menandakan betapa Mama EN yang semasa sehat aktif di pengajian dan kegiatan sosial dicintai oleh warga sekitar. Rezeki anak soleh. Mama. Tolong di sini lah. Menyesal bagiin. Mama. Itu Pak Haji pada mau pulang. Ini guru-guru olahraga saya dulu waktu zaman.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dengan bantuan dari saudara juga, semua datang, sepupu datang ke sini bantu tenaga juga untuk pikiran untuk apa segala macamnya, karena jujur saya juga bukannya orang yang mengerti banyak tentang seperti ini kan, pengajian dan sebagainya, karena baru pertama kali mengadakan seperti ini yang langsung gitu, karena kan orang tua langsung kan, biasanya kan cuma datang karena saudara yang meninggal atau saudara yang ada hajat kenapa. Keluarga besar Kalina di Pondok Cabe dan Ciputat nyaris semuanya hadir. Di sisi lain, Vicky Prasetyo, mantan suami Kalina yang mengaku peduli pada Mama EN, juga tak nampak batang hidungnya. Kalina menyebut sekarang keluarga besarnya sudah sadar bahwa mereka sempat berseteru dan saling curiga karena adanya provokator yang ingin memecah belah keutuhan keluarga. Lalu benarkah sosok provokator yang dimaksud Kalina adalah Vicky? Sebelum Mama pergi juga sebenarnya kita tuh nggak ada masalah yang pelik banget ya, cuma maaf banget sekali bukan saya membuka lembaran yang kemarin ya gitu, buka luka lama, tapi memang di situ ada provokator yang memang menginginkan perpecahan gitu loh, dan akhirnya ibu aku kan satu mama lagi sakit, jadi ya terbawa lah dengan kata-kata seseorang itu sampai akhirnya karena yang mengerti banyak tentang siapa diri aku sebenarnya bukan orang tersebut gitu loh. Usai sebagian jamaah pulang, Ricky Miraza yang terlambat datang auto bergabung dengan keluarga Kalina. Calon suami kelima Kalina itu mengaku sudah siap menjadi kepala keluarga meski usianya 16 tahun lebih muda dari Kalina. Beberapa waktu lalu, mereka sudah menggelar pre-wedding di Bali. Tadi aku ada syuting dulu, makanya pas pulang langsung di sini. Tadi siang sudah Tadi siang udah sempat ziarah sih, dapetin waktu juga. Selesai ziarah langsung aku syuting, balik langsung ke sini. Gitu. Walaupun agak telat nih ya. Gak apa-apa. Ngimbangin muka juga ngimbangin banget kan, ditungguin kumis sama jenggot jadi kelihatan tuan dia. Masa? Dibilang serius dari awal serius aja, tapi itu kita masih enggak. Aku punya trauma, Ricky ini juga belum pernah menikah, jadi kalaupun kita mau melangsung pernikahan itu menjadi yang terakhir untuk aku dan pertama dan terakhir juga untuk Ricky, jadi sekarang kita jauh lebih mengenal aja ya. Itu. Suasana duka yang lebih pekat terlihat di rumah duka Siloam Semanggi, tempat jenazah penyanyi legendaris Bob Tutupoli disemayamkan. Bob yang wafat Selasa 5 Juli 2022 pukul 00.03 waktu Indonesia Barat masih menebar inspirasi positif bahkan saat nyawanya sudah hilang dari raga. Inspirasi positif itu diungkapkan oleh musisi Adi MS dan penyanyi Andre Hehanusa. Sebagai senior, Bob tak ubahnya sumur ilmu yang tak habis-habisnya digali. Saya kalau melihat Om Bob tuh selalu inget Tony Bennett, Frank Sinatra, penyanyi-penyanyi yang seperti itu. Beliau tuh kualitas yang seperti itu gitu, bukan hanya legendaris Indonesia, tetapi beliau punya karakteristik suara dan kemampuan nyanyi yang luar biasa, kemampuan menghibur luar biasa, punya kelas tertentu yang enggak semua orang mampu bisa sampai ke level itu gitu. Om Bob Tutupoli, senior, panutan, the true legend, musisi yang paling rendah hati dengan banyak pengalaman dalam luar negeri. Sebagai sesama penyanyi dari Ambon, Maluku, Andre menjadikan penyanyi disapanya Om Bob itu sebagai role model yang sangat berjasa dalam karir musiknya. Timbre suara Bob Tutupoli yang berat namun renyah sulit ditiru oleh solois pria manapun. Andre menyebut saat merilis album Bidadari pada tahun 90-an, ia sempat minder karena peta musik Indonesia saat itu tengah dikuasai oleh solois pria yang sudah mapan seperti Harvey Malaiholo, Indra Lesmana, Yana Julio, Hedi Yunus, bahkan Fatur Java Jive yang juga sukses bersolo karir. Namun berkat dukungan Bob Tutupoli, Andre mampu membuktikan eksistensinya sebagai hitsmaker baru.
Satu hal yang membuat saya terkesan dari Om Bob adalah tahun 96, kalau nggak salah itu bulan-bulan Februari, di mana Kuta Bali saya itu masuk ke pasar industri musik Indonesia. Kira-kira baru sebulan lah dia ada di top ranking radio. Saya masih kos-kosan di belakang Perbanas. Jam 10 pagi, pembantu kos-kosan itu ngomong ke teman-teman, tolong panggil Mas Andre karena ada telepon dari Bob Tutupoli. Antara percaya atau nggak percaya, saya bilang, selamat pagi Om Bob. Dia panggil saya biasanya Nyong, Ambon to Ambon. Nyong, selamat ya. Om Bob cuma mau bilang satu, tetap rendah hati dan tetap terus belajar. Di kalangan penyanyi wanita, sosok Bob juga menjadi idola sepanjang masa. Banyak yang ingin berduet dengan penyanyi bernama asli Bobby Willem Tutupoli ini. Para diva kelas Vina Panduwinata, Ruth Sahanaya, hingga Ratu Tembang Kenangan Yunisara bahkan terobsesi merilis album duet bersama mendiang. Sayangnya, obsesi itu hanya terwujud dalam acara off-air, bukan dalam bentuk album rekaman. Kalau saya ya tentunya yang paling saya suka Happy. Saya Simponi yang Indah ya, itu lagu dimana saya nyanyikan itu lagu Bob dan itu membuat saya jadi juara bintang radio untuk sampai saat ini. Sampai saat lagu ini ini. pasti saya bawakan Simponi yang Indah. Kamis pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, keluarga besar yang dipimpin Sasha Kirana Tutupoli, anak tunggal mendiang Bob, akan mengadakan ibadah pelepasan. Setelah itu, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bob yang wafat meninggalkan 1 istri, 1 anak, dan 2 cucu perempuan itu akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Walaupun dia telah pergi meninggalkan kita, adalah kita kenang akan jasa-jasanya dan saudara-saudara yang didalam. Mohon maaf kalau misalnya selama ini memang ada perbuatan atau perilaku yang memang Papa lakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang menyakiti hati teman-teman atau Bapak Ibu sekalian.